semalam tuh abis isya, gue abis sholat. Terus gue ngeliat kayak ada yang buka gerbang, gue kira eluri, nggak taunya ibu kos tapi pakai mukena, katanya dia gitu. Oke. Jadi tuh ibunya ngelewatin dia nih depan kamar. Jadi dia ngeliatin terus tuh bang, ibunya mau kemana. Set, ibunya belok nih bang ke arah teras atas. Jadi teras itu ada jalan sama pintu teralis. Jadi tuh yang dia lihat tuh ibu kosnya tuh dia ancang-ancang lompat terus terbang. Pas gue bangun tuh kan gue keringetan ya, otomatis gue ambil tisu dong. Depan gue tuh ada tisu, gue ngelap-ngelapin. Dan gue habis ngelap-ngelap, gue nengok kasur pimen. Di kasur pimen tuh gue ngeliat sosok, tapi dia ngebelakangin gue bang. Jadi kayak gini, dia ngebelakangin gue. Terus tiba-tiba dia yang nengok tuh leher palanya doang, krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia tinggal di kos-kosannya, kos pria di daerah Bekasi. Dan dia cuman kuat nggak sampai 3 bulan aja nih. Di sebelah gue udah ada Bang Ari. Bang, wih, thank you ya Bang ya. Halo. Udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain ini. Bang, ini kejadiannya kapan Bang waktu lu ngekos di sana Bang? Kejadiannya tuh tahun 2021 bang. Oke, ini lu ngekos di sana ngapain nih? Oh, lu orang Citayam kan? Jauh nih berarti ya. Lu ngekos di sana karena Jadi tuh gue dapet kerjaan di daerah Kalimalang bang. Oke, ini kosannya di mana? Boleh tahu nggak Kosannya lokasinya? di Bekasi, lebih tepatnya deket Stadion Patriot. Oke, sekarang Stadion Sumarekon nih yang orang-orang sekarang tahu ya. Stadion Sumarekon itu di mana ya? Di belakangnya berarti? Di ya? belakangnya bang. Oke, di belakangnya. Oh, ada satu SMA negeri di situ lah ya. Di situ. Dan ini kos pria. Kos pria bang. Kos pria. Kenapa Bang? Kok cuman kuat 3 bulan aja? Kenapa gue bisa kuat 3 bulan kurang tuh? Jadi ada satu kejadian yang bikin gue nggak kuat lah, bahkan sampai bikin gue pingsan gitu. Dari awalnya gue ngekos bertiga sampai tinggal gue sendiri, bener-bener sendiri sampai gue pindah. Sampai sendiri berarti lu? Sampai tinggal bener-bener sendiri bang. Berarti ini lu the last man standing ya? Last man The last man standing bahasanya nih. Oke, dia ditahan dulu nih Bang ceritanya. Dan buat kalian yang penasaran sama ceritanya hari ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Bang Ari, langsung kita mulai aja nih Bang ceritanya. Siap bang. Jadi kalau untuk kejadian awalnya, kenapa gue bisa ngekos di situ? Karena satu, kerjaan. Rumah gue jauh di Depok dan kerjaannya di Bekasi. Jadi mau nggak mau gue harus ngekos. Iya. Untuk menghemat biaya. Dan untuk lokasi kosnya kita sebut aja di belakang Stadion Patriot ya. Dan di situ untuk tempat kosnya itu jadi bukan kos kayak biasa bang. Jadi tuh dia rumah gede, kamarnya banyak, dan itu dijadiin kos di situ. Oke. Ya terus dan kamar kosnya itu nggak gede semua, jadi ada yang kecil ada yang gede. Dan kebetulan yang gue tempatin sama teman gue itu yang gede. Jadi untuk kos sebesar itu menurut gue worth it buat gue. Dan untuk penghuninya di situ kebetulan cuman gue bang, sama teman gue. Yang lain nggak ada? Yang kamar yang lain? Jadi pas gue baru pindah, itu ada 1 orang. Itu jadi pas gue udah sebulan ngekos di situ, yang orang lama itu cabut. Jadi pas bulan keduanya, gue udah berdua aja sama temen gue di situ. Ada berapa kamar total di sana? Total di situ di bawah 5, di atas 5.
Oke, 10 kamar. Itu Jadi dikosin ada- semua? Itu dikosin semua. Yang Tapi punyanya? beberapa kamar ada yang baru direnov. Oh, oke. Jadi nggak semua kamar bisa. Jadi ada total 10 kamar. Kamar mandi ada 2 di atas sama di bawah. Tuh. Dan dapur juga ada 2 di bawah sama di atas. Lu disuruh milih tuh pertama datang ke sana nih, mau di kamar yang mana ya? Kita kan nyarinya untuk 2 orang kan, dan ibunya yang rekomendasi itu ibunya. Jadi ada beberapa kamar yang untuk 2 orang. Dan kamar yang direkomendasiin tuh hanya yang di atas karena di bawah katanya belum bisa semua. Yang direkomen ya masih ibunya ya. Sama ibunya. Dan gua sama temen gua milihnya yang deket tangga. Oke. Jadi gua total ngekos di situ tuh 3 bulan bang. Iya. 3 bulan. 1 bulan pertama itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Aman-aman aja, kayak gua pulang kerja malam atau sore, atau gua kayak lembur akhir bulan pulang malam nggak ada apa-apa. Pas bulan kedua kebetulan si orang lama ini pindah. Jadi tinggal gua berdua, di situ mulai dah kejadian aneh-aneh itu muncul. Jadi tuh sebelah kamar gua tuh kamar untuk 1 orang doang bang, yang dibatasin pakai gimsum gitu. Oke, sekatnya gimsum ya. Sekata gimsum. Jadi kalau ada orang ngetok atau apa itu kedengeran gitu. Nah, untuk kamar gua sendiri kan 2 orang ya. Jadi kasurnya tuh atas bawah. Jadi kasur temen gue di atas, gue di bawah. Ya kayak kasur asrama ya. Kasur di atas, terus ada 1 lemari sama 1 meja buat main laptop gitu. Dan kamar itu kan nggak ada kipasnya, kita nggak dapet kipas kan. Cuman dikasih fasilitas exhaust saja sama wifi. Kejadian pertama yang gue alamin sih, itu suara dari sebelah kamar gue bang. Itu hanya suara ketok-ketok, tapi ketok-ketoknya tuh nggak yang gimana, yang kayak pakai kuku gitu bang. Ketok-ketok gitu aja, ketok-ketok. Gue pertama kali denger ya udah kayak sedikit kata gue nih apa sebelah gue ya. Gue mikir kan orang lama udah pindah, masa masih ada dia sih. Ya udah akhirnya gue diemin kan. Pas keesokan harinya sama begitu lagi bang, ketok-ketok. Jadi ketok-ketok ini sering bang, nggak sekali 2 kali. Jam berapa biasanya? Kalau untuk jam itu biasanya gue pulang kerja bang. Gue pulang kerja tuh paling cepet banget tuh 5:30 udah di kosan. Jadi biasanya itu kejadian itu sekitar abis maghrib, gue abis mandi atau abis sholat maghrib. Kadang gue abis sholat maghrib tuh ngerokok depan kamar. Nah itu kadang suara itu muncul. Jadi pas minggu itu sama kejadiannya bang. Kayak biasa dah aktivitas gue bang. Habis mandi, gue sholat maghrib kayak biasa gue ngerokok, main HP. Dan tiba-tiba ini tuh suaranya nggak kayak biasanya bang. Ini tuh suaranya kayak digedor. Kayak orang mau buru-buru masuk. Tapi ini dari sebelah kamar gue. Duk, 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 duk. Itu bunyinya 3 kali bang. Tapi ada jedanya. Jedanya tuh sekitar 5-10 menitan gitu. Jadi yang pertama gue sempet kaget. Itu temen gue belum pulang. Belum balik. Dia masih ada urusan kantor. 5 menit dari itu bunyi lagi bang. Itu kejadian udah pas kejadian ketiga tuh habis sisa bang. Gue udah sama temen gue. Jadi pas yang ketiga tuh gue sama temen gue denger. Duk, 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 duk. Dan temen gue bingung. Itu apaan Ri? Gak tahu dari habis maghrib udah bunyi. Udah biarin aja. Emang udah sering gue gituin bang. Dan temen gue pun nyain aja karena mungkin dia kecapean kali ya. Udah nih bang, abis dari kejadian itu selang seminggu kayaknya. Gue tuh kadang Sabtu Minggu pulang bang. Pulang, temen gue juga sama pulang. Tapi di hari itu gue nggak pulang karena gue mau ngemat ongkos aja gitu. Temen gue pulang. Jadi pas hari Jumat tuh gue nanya temen gue, kita sebut aja Pimen ya. Men, lu pulang apa ke kos? Gue pulang Ri. Oh, lu nggak ke kos dulu? Nggak. Ya udah. Akhirnya gue pulang duluan nih bang. Gue di hari itu gue nggak lembur. Gue kayak biasa abis maghrib pulang. Jadi tuh kalau dari kamar gue kan ke bawah tuh bang kelihatan. Nah emang rada lubang angin yang kayak ventilasi udara itu gede bang. Jadi kelihatan kalau orang masuk tuh kelihatan. Gue ngeliat dari situ bang. Kok si Pimen pulang ya? Katanya dia nggak ke kosan, langsung ke rumah kakaknya. Oh mungkin capek kali, mikir gue gitu kan. Udah tuh kayak biasa bang, dia buka gerbang, buka pintu, parkir motor tuh deket samping motor gue. Dia naik, gue tegur tuh, karena kan posisi gue di depan kamar kan. Gue tegur dah,
Man, lu nggak jadi pulang? Enggak, Ri, gue capek. Dia jawabnya begitu bang, tapi kayak biasa aja, nggak ada yang kayak aneh. Gue anggapnya nggak aneh. Dan biasanya kalau dia pulang tuh, kalau nggak mandi, dia ambil air wudhu buat sholat bang. Dan hari itu enggak bang. Di hari itu dia nggak ngelakuin kayak biasa, dia langsung tidur. Oke. Terus sempat gue tanya, men lu nggak mandi dulu? Katanya gitu. Atau enggak lu biasanya wudhu, lu sholat dulu. Kalau sholat lu belum sholat kan lu nggak tenang banget. Enggak, Ri, gue capek, kata dia gitu. Besok aja, kata dia. Ngomongnya begitu. Ah ya udahlah, mungkin gue mikirnya dia capek kan. Dan posisi itu gue ke depan teras atas nih bang. Ke depan teras atas gue ngopi-ngopi dah tuh. Ngopi, main game. Sampai sekitar jam 9:30-an. Jam 9:30 gue balik nih ke kamar gue. Gue ngeliat Pimen udah tidur dia bang. Oh ya udah. Akhirnya gue jam 10 gue putusin tidur. Gue tidur nih bang. Di hari Sabtu gue bangun. Sekitar jam 10 siangan. Dan gue ngeliat ke kasur Pimen, itu dia udah nggak ada. Gue kira tuh dia mandi atau ke depan beli makan gitu kan. Karena pas gue bangun, terus gue keluar ngeliat motor dia nggak ada. Tuh. Jadi akhirnya sampai jam 11 tuh dia nggak balik-balik bang. Inisiatif gue WA lah. Gue WA, men, lu di mana? Lu lagi beli makan? Gue di rumah kakak gue, Ri, di Serpong. Hah? Di Serpong? Gue bingung tuh bang situ. Terus sempat gue tanya, lu bukan malam pulang? Enggak, Ri. Gue udah bilang sama lu. Gue tuh langsung pulang, nggak ke kosan dulu. Enggak man, lu pulang kok. Lu setengah 8 habis sisa lu pulang. Gue negor lu kok. Dan lu jawab, enggak, gue capek. Masa lu mikir gue halu? Serius, Ri, demi Allah. Gue nggak pulang. Gue langsung ke rumah kakak gue di Serpong. Akhirnya ya habis gue denger penjelasan dari dia, ya udah gue ambil, daripada gue takut kan, ya udahlah gue cuekin aja lah, kayak positive thinking aja lah. Iya. Tapi lu lihat motor dia nggak di Ada depan? motor abang. Ada motor ya? Motornya sama pisan. Motor cara dia parkir di samping motor gue sama pisan. Semuanya nggak ada yang aneh ya? Nggak ada yang aneh bang. Dari gerakannya dia, wajah. Mungkin yang gue tangkap aneh tuh dia nggak sholat, itu sih yang mikir gue aneh. Ya itu doang yang aneh. Ya? Cuman karena gue mikirnya dia capek, oh mungkin ya udah dah, gitu kan. Itu kan di hari yang sama nih, hari Sabtu. Jadi tuh ibu kos itu biasanya jam 10 atau jam 11 tuh dia ke kosan bang. Dia bersihin area kosan lah. Oke. Entah nyapu, entah ngepel, dia bersihin itu. Nah pas hari Sabtu itu jam 11-an ibu kos nih datang, negor-negoran juga, negor gua, mas, iya bu, bersihin kosan bu, iya, udah bu. Nah dia bersihin kayak biasa, dia keluar. Nah abis juhur tuh gua habis sholat juhur, gua ngopi nih bang ke teras atas. Gua ngopi ke teras atas sambil main game lah, sambil apa. Terus gua ngeliat nih bang, ibu kosan jalan nih ke arah kosan gua dari rumahnya. Dia masuk, naik, nyamperin gue dia bang ke atas. Mas Hari lagi nyantai. Iya bu. Kenapa bu balik lagi? Enggak mas, ini saya mau bersihin kosan. Dia bilang bersihin kosan, padahal tadi yang gue lihat dia udah bersihin kosan bang. Dan dia ada penjelasan lagi tuh dari dia. Kenapa bu baru bersihin jam segini? Saya tanya gitu kan. Iya tadi jam 10 ada besanan keluarga. Terus dari gue kan, perasaan tadi yang gue lihat dia udah bersih-bersih dah jam 10, jam 11. Tapi kok nih dia bilang jam 11 tuh ada acara keluarga. Dan dia baru sempat bersih-bersih di jam itu, 1:30-an atau jam 1. Akhirnya ya udah gue nggak pikir panjang. Gue langsung balik ke kamar gue karena emang masih siang ya, jadi ya udahlah, gue juga nggak terlalu nganggap, cuek. Udah di hari itu aja sih kejadiannya. Selang 3 harian, berarti hari Selasa dah, hari Selasa atau Rabu gitu. Ini kejadiannya udah tanggal tua gitu. Jadi di kantor gue tuh kalau tanggal tua gue lembur bang. Oke. Posisi gue
Lembur tuh pulang jam setengah 11 atau jam 11-an kayaknya dah. Gue pulang nih bang, gue pulang emang lagi keadaan capek. Pas udah deket kosan, jadi tuh kalau dari depan kosan kita udah ngeliat tuh bang atas bawah kelihatan jadinya. Di atas kelihatan, di bawah kelihatan, di atas kelihatan yang nongkrong siapa tuh kelihatan. Nah, udah pas di bawah, gue tuh ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, dia duduk di balai. Jadi di teras tuh ada balai bang, ada balai sama mejanya gitu buat naruh kopi atau apa. Dia duduk situ, posisinya tuh ngebelakangin gue gini bang. Jadi gue dari bawah begini. Oh iya, kelihatan ya belakangnya, punggungnya Dia berarti. begini, terus rambutnya digini-giniin. Gua nggak pikir panjang, gue muter balik, gue ke warkop depan bang, gue nggak berani masuk. Berarti lu yakin itu bukan orang? Bukan, karena di situ kosan khusus cowok, Ya, nggak ada cewek. Dan sebelahnya tuh emang ada kosan, tapi masih dibangun. Sebelahnya tuh ada kosan masih dibangun. pakai baju apa dia? Yang gue lihat sih kayak pakai kebaya gitu bang, kebaya putih dan ininya kayak yang batik-batik gitu, kayak gitu. Dan dia lagi gini-gini, dan gue nggak berani masuk, gue langsung putar balik ke warkop depan perumahan itu. Akhirnya gue tuh udah warkop tuh gue nendangin diri. Jadi di kosan tuh udah ada si Pimen bang, temen gue. Jadi abis gue mesen mie, gue langsung nelfon dia. Men, lu di mana? Di kosan Ri, kenapa? Yaudah sini ke warkop depan kosan, depan perumahan, pintu masuk. Ngapain? Udah sini, ntar gue beliin mie. Datang tuh dia bang, datang bawa motor. Ngobrol, gue nggak cerita tuh bang, karena takutnya dia kena mental juga atau takut, jadi nggak berani dua-duanya kan. Akhirnya gue ngobrol kayak biasa aja, ngomongin gawean. Udah tuh balik, pas gue balik tuh udah nggak ada bang, udah nggak ada. Akhirnya besoknya itu temen gue yang ngerasain bang. Jadi posisi gue lembur lagi bang, gue lembur, dia pulang duluan. Dia pulang sekitar sore, gue masih lembur tuh. Gue lembur sampai jam 11. Jam 11 kayak biasa lembur. Di setengah 11, dia nelpon gue bang. Nandain ada panik. Halo, Ri, lu di mana? Lu masih lama nggak? Soalnya tumben-tumbenan nih bang, si Pimen ini nggak pernah nanyain gue dah. Kalau gue lama lembur tuh nggak pernah nanyain gue. Dan tiba-tiba dia nanya itu tuh, gue bingung aja. Halo, kenapa? Kenapa, man? Ini, lu masih lama nggak? Kenapa emangnya? Nggak kenapa-napa. Lu masih lama nggak? Nggak tahu nih, gue masih nungguin direksi, gitu kan. Di direksi pulang ya gue pulang. Kenapa lu mau nitip makan? Enggak. Udah, buruan aja pulang. Iya, ntar gue pulang. Akhirnya ada jam 11, gue balik, parkirin motor, sadarin kayak biasa, nggak ada apa-apa bang. Cuman pas gue masuk kamar, si Pimen tuh lagi selimutan gitu, kayak orang ketakutan. Dia selimutan gini, gue tepok tuh dia kaget bang. Woi, dia kayak langsung begini, ngagetin aja lu, kata dia gitu kan. Kenapa lu? Enggak udah. Lu baru balik? Iya. Bawa makanan nggak? Kagak, lu katanya gak ngenitip. Oh ya udah dah. Akhirnya udah tuh bang tidur. Besoknya dia baru cerita. Besoknya dia cerita gini. Sebenarnya gue yang nanya sih. Jadi gue gini, lu semalam kenapa? Sampai gituin selimut kayak orang takutan. Ya gue semalam nih. Jadi semalam tuh abis Isya, gue abis sholat. Terus gue ngeliat kayak ada yang buka gerbang. Gue kira lu Ri, nggak ibu kos tapi pakai mukena, kata dia gitu. Oke. Ibu kos pakai mukena. Dia masuk kayak biasa, nogol gua Ri, kata dia gitu kan. Mas, iya bu, mau ngapain bu? Mau bersih lagi bu, kata si Firman gitu. Enggak, mau ngecek aja. Jadi tuh ibunya ngelewatin dia nih depan kamar. Jadi dia ngeliatin terus tuh bang, ibunya mau kemana. Set, ibunya belok nih bang ke arah teras atas. Jadi teras atas tuh ada jalan sama pintu teralis. Jadi tuh yang dia lihat tuh ibu kosnya tuh kayak orang mau ancang-ancang lompat, tapi nggak lompat pak. Dia ancang-ancang lompat terus terbang. Terus terbang, dia nembus
tralis. Dia langsung banting pintu, langsung begitu. Gila, serandom itu. Dia langsung kayak gitu, makanya dia tumben-tumben banget nelfon gue sepanik itu. Wah, kacau. Ternyata itu yang dia alamin. Terus akhirnya gue cerita dah tuh yang gue bilang, gue ngeliat ibu kos 2 kali, tapi nggak seserem dia. Gitu. Gue kalau ngeliat ibu kos cuman kayak itu doang kan, bersih-bersih. Semingguan dari kejadian itu, kebetulan akhir bulan nih bang. Kalau setiap akhir bulan tuh tanggal 31 atau tanggal 30, gue lembur tuh paling cepet banget tuh jam 2 gue pulang bang. Dan paling lama ya sekelarnya orang akuntansi. Gitu. Jadi di hari itu gue pulang subuh bang, jam 4-an subuh. Jadi gue nganterin orang akuntansi dulu nih ke rumah. Oke. Gue nganterin dia pulang, udah akhirnya gue balik ke kosan bang. Dan itu kan gue kadang udah capek banget kan bang, capek, ngantuk. Pas jalan ke kosan, nyampe kosan nih bang, gue ngeliat Pimen bang. Dia lagi main laptop di atas, di teras, di balai lagi main laptop, kelihatan kayak main laptop orang biasa. Ya udahlah, kan bilang dalam hati gue, ngapain sih Pimen malam-malam main laptop? Subuh itu ya, udah subuh. Iya, subuh. Kayak nggak ada waktu besok aja kan. Ah udahlah biarin. Akhirnya masuk nih kayak biasa, standarin motor kayak biasa lah. Gua tuh nggak langsung masuk kamar bang. Gua ngeliat dulu. Bener. Tapi masih ada dia. Gua longok tuh masih ada. Tapi nggak gue panggil karena gue udah capek, gue pengen tidur bang. Pas gue masuk kamar, gue ngeliat Pimen lagi tidur. Gue liat Pimen lagi tidur. Dan laptopnya nyala di tempat laptop itu. Terus. Gue nggak mau ngecek ke tempat tadi. Ya udah akhirnya karena gue udah capek banget. Nggak lu cek lagi? Nggak bang. Wah, karena gue udah capek banget kan, subuh udah ngeliat gituan. Gue jadi gue cek sih. Kepo gue tuh. Akhirnya gue tidur, gue nggak cerita tuh ke si Pimen karena gue udah capek banget. Udahlah kata gue udah capek. Akhirnya gue tidur. Selang kejadian itu, udah tuh bang kayak kejadian biasa aja, kayak yang diketok-ketok lagi, terus digedor gitu doang paling. Dan paling ini sih kejadian yang bikin gue dan keputusan gue bulat tuh pengen pindah. Karena kejadian ini. Jadi kejadiannya tuh dari gini bang, itu kan 2021 ya, dan masih COVID kan. Kebetulan si Pimen ini kena COVID bang. Oh. Pimen kena COVID, dia harus pulang dong. Harus WFH dari rumah. Dia pulang, gue di kosan sendiri dong. Lu tes nggak kena nih? Gue nggak bang, alhamdulillah gue nggak. Oke. Gue nggak kena. Akhirnya gue di kosan sendiri dong, mau nggak mau gue mau tinggal di mana? Karena di situ doang kan rumah tinggal gue. Akhirnya ya udah gue kayak biasa tuh bang, pulang pergi. Ada satu kejadian, gue jadi posisi udah sekitar jam 8 jam 9, gue lapar nih bang. Kebetulan ada tukang nasi goreng keliling nih bang, keliling komplek, tukang nasi goreng keliling komplek. Malam-malam tuh ya. Malam-malam. Karena gue lapar, gue beli tuh. Bang beli 1 dibungkus aja, oke. Gue nyamperin tuh, sambil ngobrol tuh bang, ngobrol. Tiba-tiba abang nasi goreng nyeletukin kayak gini. Mas, di sini ngekosnya di sini? Iya. Berapa orang? 2 orang sama teman saya. Cuman teman saya lagi COVID, jadi saya sendiri sini. Oh, COVID? Masa nggak kena? Nggak, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia nyeletukin. Emang nggak takut? Takut kenapa mas? Saya nanya gitu kan, biar kesana berani aja. Ada yang iseng nggak di sini? Kata dia gitu kan. Nggak ada bang. Emang kenapa bang? Iya, soalnya waktu itu pernah kejadian saya mas. Saya lagi biasa nih keliling kayak gini, lewatin kosan mas juga nih, soalnya ke ujung. Kebetulan saya pulang rada tengah malam mas, udah 1:30-an. 1:30. Jadi pas itu udah habis juga nasi goreng saya, katanya gitu kan. Jadi pas akhirnya dia mutusin pulang nih bang. Pulang otomatis lewat kosan gue lagi dong, karena gerbangin sono kalau malam udah tutup. Jadi dia lewat pintu yang nggak ditutup. Dia lewatin kosan gua, tapi ada yang pas udah depan kosan gua tuh ada yang manggil dia, katanya bang.
Mas, nasi goreng 1, tapi dia nyariin celinguk kiri kanan, kagak ada. Mas, nasi goreng. Akhirnya pas, jadi tuh posisi teras, depannya tuh kayak ada coran gitu bang, coran kayak bisa lah buat duduk. Nah dia tuh ngeliat sosok perempuan yang gue lihat bang. Oke. Dan dalam keadaan baju sama, apa yang gue lihat sama persis. Ininya batik, ininya putih kayak kebaya gitu. Dia lagi duduk sambil nguncang-nguncang kaki gini. Dia nggak pikir panjang, tinggalin gerobaknya, dia kabur bang ke warkop depan. Oke. Dia baru ngambil gerobaknya lagi besok paginya bang, ngomong sama gue begitu, cerita sama gue. Akhirnya dia cerita gitu, ya udah paling gue cuman bilang, oh ya udah mas, tapi alhamdulillah sih saya nggak ada yang ganggu, saya cuman ini aja, saya gituin kan. Jadi gue kayak nutupin lah walaupun dia tahu gitu. Karena udah kejadian abang nasi goreng itu. Dan ini kejadian yang gue alamin sampai gue harus atau gue mutusin pindah dari kosan itu tuh karena jadi posisi sama nih mah bang, si Pimen masih COVID. Jadi itu dia COVID sekitar 2 mingguan atau 3 minggu gitu. Jadi kan gue otomatis sendiri kan di kosan. Posisi malam Jumat mah. Malam Jumat. Dan gue kayak biasa bang, kayak pulang sore, mandi, sholat maghrib, sholat isya. Nah gue habis sholat isya, gue kayak biasa tuh bang, di depan kosan, kamar kosan, ngopi, ngerokok, kadang main game. Sambil gitu, nggak lama gue ngantuk nih bang. Itu jam 8:30. Gue ngeliat jam 8:30, udahlah tidur aja, besok masih kerja pagi kan. Gue mutusin untuk tidur tuh malam itu. Gue tidur di kasur si Pimen nih bang, di atas. Tidur di kasur Pimen nih di atas, kasur gue di bawah nih bang. Gue tidur, dan gue kan kalau tidur tuh jarang banget namanya matiin lampu ya bang. Lampu tuh emang nyala bang, gue kalau tidur. Jadi pas gue tidur nih bang, jam 9 tuh kebangun gue bang. Jam 9 kebangun, lampu keadaan mati, dan gue di kasur bawah. Gue di kasur bawah, nggak tahu tiba-tiba pindah. Jatuh kali lu? Nggak, jam 9 bangun. Dan posisinya sama persis bang, kayak gue tidur awal. Tunggu, ini kasur yang atas bawah gini apa yang begini? Yang ditarik kasur bawahnya? Kasur bawah ditarik, cuman dia kasur gue tuh rada lebih jauh gitu, jadi masih ada space. Jadi ini kasur gue, Ubin, ini kasur Pimen. Gitu. Dan posisinya sama persis. Gue tidur kayak begitu. Jadi kalau lampu mati tuh, lampu luar tuh masuk bang dari sela angin gitu, ventilasi angin gitu. Nah, jadi tuh, jadi lampu luar tuh, dia lampu yang kayak lampu orang kaya gitu bang, yang kayak lampu kerajaan gitu tuh, yang banyak kacanya gitu-gitu, lampunya banyak, ya, lampunya tinggi kan di atas gitu. Pas saat gue bangun jam 9, itu gue dari lubang angin itu kelihatan persis, gue ngelihat sosok hitam tinggi, tangannya berbulu, matanya merah tapi kecil banget kayak gundu gitu, kecil. Itu muterin lampunya bang. Itu gue pertama kali ngeliat sosok kayak gitu. Itu muterin lampu. Abis itu gue kayak nggak sadar, terus gue pingsan. Dan gue kebangun lagi sama persis kayak gue tidur 8:30. Gue tiba-tiba bangun lagi 8:30. Jadi tuh gue nggak tahu itu mimpi apa kejadian nyata. Akhirnya gue bangun 8:30. 9 malam. 9 malam. Akhirnya gue itu dalam keadaan pas gue bangun itu udah keringetan basah. Gue kayak habis olahraga, keringetan basah gue. Posisi di mana bangunnya? Masih di kasur bawah. Masih di kasur bawah. Tetap di kasur bawah. Oke, jadi lu bangun kayak lu kira udah bangun padahal lu belum bangun. Jadi bangun yang sebenarnya itu yang bangun kedua kali tuh. Yang kedua. Anjir. Ngeri juga ya. Dan yang kedua ini kayaknya yang menurut gua nggak bisa lupain kejadian ini sih bang.
Pas gue bangun tuh kan gue keringetan ya, otomatis gue ambil tisu dong. Depan gue tuh ada tisu, gue ngelap-ngelapin. Dan gue nggak tahu kenapa, gue tuh pengen banget nengok ke kasurnya si Pimen. Habis ngelap-ngelap, gue nengok kasur Pimen. Itu gue di kasur Pimen tuh gue ngeliat sosok kayak pocong. Tapi dia ngebelakangin gue bang. Jadi kayak gini. Iya. Dia ngebelakangin gue. Dan itu gue kayak ke stun gitu, diem gue cuma bisa ngeliatin dia. Terus tiba-tiba dia yang nengok tuh leher palanya doang, krek. Itu doang yang dia nengok. Abis itu gue ngeliat begitu, gue langsung pingsan dan bangun-bangun langsung siang gue. Anjir. Dan keadaan tetap posisi gue di bawah. Wah, gila. Gara-gara kejadian itu, ya udah itu sih yang bikin gue mungkin trauma kali ya, kosan kayak gitu, terus gue tinggal sendiri karena gue orang penakut juga. Akhirnya ya udah gue mutusin pindah sama si Pimen ini, dan gue udah cerita juga apa yang gue alamin pas dia COVID. Gue cerita semua, ya udah pindah tuh. Dan ada lagi kejadian nih, pas gue mau pindah bang, jadi gue mau pamit. Jadi gue posisi hari Sabtu nih bang, terus gue siang-siang tuh, jadi di kamar gue tuh ada speaker Bluetooth bang, gue mau mandi nih posisinya, sebelum mandi gue nyalain lagu dong, setel lagu gue kencengin sengaja bang, biar rame aja tuh kamar. Gue udah setel lagu, gue mandi dong, kelar mandi tuh lagu gue mati bang, gue kira ke pause bang lagu gue, nggak taunya emang mati. HP gue juga mati dan Bluetoothnya juga mati, nggak tahu siapa yang matiin. Posisi gue nggak ada si Pimen, gue sendirian doang di situ. Itu sih kejadian terakhir bang. Aneh. Terakhir aja masih ada kejadian. Akhirnya gue prepare, pamit dong gue sama ibunya dulu. Gue pamit, bu ya, makasih nih udah boleh tinggalin sini gitu. Akhirnya gue nggak cerita tuh bang ke ibu itu, takutnya ibunya gimana gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ibunya begini, nanya ke gue, kenapa mas, kok pindah, kata dia gitu. Enggak bu, nggak apa-apa, emang mau pindah aja, nyari yang lebih deket gitu, emang sama si Pimen juga, kayak gitu kan. Akhirnya ibu-ibunya tiba-tiba ngomong kayak gini bang, sering ditampakin yang perempuan ya, kayak gitu. Terus kata gue, dalam hati gue tuh kayak, wah ibunya udah tahu. Ya udah akhirnya gue ngomong, kok ibu tahu gitu. Emang dia ganggu kamu ya mas, katanya gitu. Kalau ganggu sih enggak bu, cuman sayanya penakut aja gitu. Jadi ya udah saya pindah aja bu. Emang kenapa? Enggak kok mas, dia nggak ganggu gitu. Dia bahkan sampai nurunin harga biar gue tetap di situ bang. Gimana dia ngomong tuh? Jadi pas dia bilang enggak kok mas, nggak ganggu, nggak apa-apa, tinggal di situ aja. Mas Ari mau harga berapa saya kasih dah. Dia sampai bilang kayak gitu bang. Saking nahan gue, mungkin emang gue satu-satunya penghuni yang terlama mungkin situ ya, walaupun cuman itu karena 3 bulan kurang lah. Dia sampai ngomong kayak gitu. Dan ya gue bilang, ya gue udah nggak mau di situ, gue udah mau pindah. Karena gue udah nggak kuat karena gangguan yang tadi itu, yang gue tidur tiba-tiba di bawah itu. Itu sih yang nggak habis pikir gue bang. Gila, sampai dikasih, udah Mas Ari mau harga berapa? Iya, sampai berani dia begitu ya? Sampai kayak gitu dia bang. Anjir. Ya udah akhirnya gue cabut tuh bang. Udah cabut. Dan itu kan gue sendiri kan pamit ah. Jadi besoknya baru si Pimena itu pamit. Oh Pimen karena pamitan. Pimen besok pamit dan dia sama diceritain kayak gitu juga. Sama ceritanya. Sama ditawarin juga. Ditawarin juga sama. Tawarin juga. Akhirnya gue juga buka-bukaan sama si Pimen. Oke Bang Ari. Dari kejadian-kejadian yang udah dialami nih, aku mau nanya nih paling dari cerita lu, yang sosok cewek ini nih siapa? Maksudnya ada nggak cerita gitu, lu nanya-nanya gitu sama siapa kek? Kalau dari penjelasan ibu kosa sih, jadi dulu tuh katanya ibu kosa beli bangunan itu
Jadi bangunan kayak bangunan tua gitu, tapi yang udah hancur gitu bang. Terus dibangun ulang sama dia. Oke. Bangun ulang sama dia, dan kata dia tuh yang pas gua sebelum pindah emang katanya emang penunggu lama aja. Jadi sebelum dikosin tuh itu sempat rumah dia bang. Oke. Dan itu emang katanya sering nampakin pas ibu itu tinggal di situ. Akhirnya ibu itu bikin dijadiin kosan, dan rumahnya ibu itu juga nggak jauh dari situ bang. Kalau lu pindah ke dekat situ apa jauh dari situ? Pindah deket sih bang, deket nggak terlalu jauh lah. Cuman ya beda vibe aja, nggak kayak yang ini. Sempat balik lagi ke situ ke daerah itu dan nanya-nanya sama orang itu nggak? Itu sebenarnya Kemarin sih sempet bang, tapi itu si Pimen doang. Nah itu masih gimana kosnya gitu? Ada yang ngekos nggak sekarang? Kalau kemarin dari dia sih, pas dia kan nggak ketemu ibunya kan, karena emang mungkin dari dianya nggak mau ketemu kali ya si Pimena. Kalau dari dia Pimen yang lihat tuh katanya kosannya kayak nggak ada yang ngisi bang, dan depannya juga kayak banyak daun-daun kering nggak keurus gitu. Itu kosong ya berarti ya kelihatannya. Emang kelihatan kosong sih bang, walaupun kayak waktu ada gua ngisi juga emang kayak kelihatan kosong, karena emang sesepi itu. Padahal harusnya di daerah itu daerah rame loh. Daerah rame bang, udah gitu kan pas kemarin si Pimen ngecek itu kan sebelahnya ada kosan baru bang, mungkin jadi pada ngekos di situ. Dan lebih bagus juga. Lebih bagus bangunan kondisinya. Baru juga, iya. Tapi lebih mahal jauh, apa enggak? Kalau harga sih kurang tahu bang. Soalnya pas gue ngekos di situ, yang sebelah tuh masih dibangun. Tuh. Ya harusnya kan daerah-daerah situ banyak ya, banyak emang orang-orang kerja harusnya Iya, kan? Karena itu di Kota Bekasi yang emang tengahnya banget nih, emang banyak mall, banyak segala macam di sana, pokoknya banyak pusat perbelanjaan lah dan lain-lain ya. Berarti waktu lu pertama sama Pimen masuk, ini kan ada orang satu yang tinggal situ sebelah kamar lu tuh. Itu berarti dia sendiri di situ ya? Dia sendiri bang. Nggak sempet tegur-teguran lu sama dia? Sempat tegur-teguran, dan gue juga sempet nanya ada yang iseng nggak gitu. Dia sih katanya nggak pernah disengin karena dia jarang di situ bang. Jadi dia kerjanya tuh di Sumarkon. Dan dekat Sumarkon tuh ada kontrakan yang rame-rame sama temennya. Jadi dia kadang pulang ke situ. Dan kalau itu penuh baru dia ke kosan yang ini. Dan dia emang nggak pernah digangguin sih. Justru pas masih sama dia juga, pas masih ada dia nggak digangguin gue bang. Belum digangguin. Dan dia pindah langsung tuh muncul. Baru tuh ya. Baru. Oke, berarti untuk terakhir pun si Gundurwo sama si Pocong ini pun nggak tahu ya, maksudnya dari mananya pun nggak tahu karena emang yang si yang cewek ini aja pun nggak tahu kan ya dari mananya. Kalau paling yang dari penjasa ibunya, si cewek ini emang menunggu lama aja. Cuman kalau kayak si Gundurwo sama Pocong ini nggak tahu gue bang. Tiba-tiba aja gitu gue bisa ngeliat dia, nggak tahu. Dan bangun-bangun emang itu gue bangun dari kejadian itu udah puyeng. Langsung masih bener basah baju gue bang. Iya karena kalau mau gelinding pun dari atas bawah nggak mungkin ya karena lu narik kasurnya nih agak jauh nih. Iya. Jadi kalau mau jatuh berarti harusnya ke tengah-tengah nih, kubin dulu, nggak mungkin langsung ke kasur. Nggak mungkin langsung. Jadi langsung tiba-tiba gue di kasur. Nggak mungkin gelinding ya. Nggak mungkin gelinding. Ya gue juga biasanya kalau gelinding kayak gitu pun misalnya pindah nih dari kasur atas ke bawah pasti bangun. Karena kan ada dak gitu walaupun kasur kan ya. Oke. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Ari. Bang, thank you banget Bang ya. Udah datang ke Lonceng Misteri dan nyeritain kejadian horor ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget Bang. Dan yang mau jadi narasumber juga datang langsung nih ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Ari ini. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa klik dulu link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Gue Ari izin pamit. Bye-bye.